Selamat malam pemirsa, Anda saat ini menyaksikan Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, menemani waktu beristirahat Anda malam ini, kami suguhkan berita terbaru dari TNI Angkatan Laut yang menangkap 3 kapal Vietnam di Laut Natuna Utara. Penangkapan bermula saat 2 kapal Republik Indonesia mendeteksi adanya 3 kapal asing melalui kontak radar saat melakukan operasi penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Kapal asing tersebut kepergok sedang menangkap ikan dengan pukat tarik atau alat yang tidak ramah lingkungan. Tidak hanya di laut, pemirsa, alat pendeteksi juga kini mampu digunakan untuk mengawasi dan mencegah kebakaran hutan dan penebangan liar akibat titik api yang berada di lahan gambut. Menariknya, alat berupa pesawat yang diberi nama Elang Caraka karya Fakultas Teknik UGM Yogyakarta itu mampu dioperasikan baik siang maupun malam. Dan sebagai penutup rangkaian Kilas Nusantara hari ini, kami sajikan berita kuliner khas Palembang yang unik, yaitu ikan pindang gabus. Bukan sekedar ikan pindang biasa nih pemirsa, karena rasa kuah yang unik dari cairan teh yang justru semakin menggugah selera kita. Ini dia informasinya. Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada UGM mengembangkan pesawat tanpa awak nirawak untuk deteksi dini kebakaran hutan. Pesawat yang diberi nama Elang Caraka dirancang mampu terbang selama 6 hingga 8 jam dengan jarak tempuh 200 km untuk melakukan pengawasan wilayah secara mandiri atau autonomus. Gesang Nugroho, Kepala Peneliti Pesawat Nirawak Elang Caraka UGM mengatakan, pesawat ini memiliki 2 misi, yaitu memvalidasi titik api dan memantau kondisi hutan untuk mengidentifikasi adanya penebangan liar. Keunggulan khusus pesawat Nirawak buatan UGM dilengkapi dengan electrical nose yang mampu mendeteksi titik api dari asap. Jadi kalau nanti ada asap yang terdeteksi oleh INOS itu, data itu akan dikirimkan ke GJS dan di tampilan GJS nanti akan terjadi perubahan grafik ya. Jadi kalau hanya udara biasa, udara bersih, nanti grafiknya akan landai. Kemudian kalau ada asap, itu grafiknya akan mengalami lonjakan amplitudo. Nah, dari lonjakan itu bisa disimpulkan bahwa di situ itu ada asap. Elang Caraka mampu terbang tinggi maksimal 3.000 meter. Pesawat nirawak dengan bahan bakar minyak ini direncanakan pada musim kemarau 2022 akan diuji cobakan di hutan Riau dan Lampung. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan.
Beragam inovasi kuliner terus dikembangkan oleh para pelaku usaha untuk menciptakan sebuah kreasi kuliner yang mampu menjaga eksistensi usaha mereka tanpa menghilangkan cita rasa kekhasannya. Inilah pindang ikan gabus khas Palembang yang lahir dari tangan seorang ibu rumah tangga bernama Yunita Rahmasari atau kerap disapa Ci Ari. Berbeda dengan ikan pindang gabus biasanya, Ci Ari mengkreasikan kuliner khas tersebut dengan menggunakan air teh sebagai pengganti kuah. Dengan air teh menciptakan sensasi kelezatan yang lebih segar dan juga unik. Untuk membuat pindang ikan gabus kreasi ini, bahan yang digunakan hampir sama dengan pindang gabus biasanya. Hanya saja ditambahkan cairan teh. Sebagai bahan utama dibutuhkan ikan filet gabus, kunyit, serai, lengkuas, gula pasir, gula merah, daun bawang, daun salam, kemangi, garam, cabai, terasi, serta daun kucai sebagai pengikat ikan gabus. Enak sekali, rasanya bumbu-bumbunya itu terasa gitu. Unik, ini benar-benar unik, benar-benar yang kayak tagline-nya itu anti galau, benar-benar anti galau. Enak banget. Apa beda rasa yang Mbak rasain Mbak dengan yang ini kan ada yang ada pakai teh ini kan? Iya, emang bener kuahnya itu light gitu. Biasanya kalau pindang yang kita biasa makan itu bumbunya kental gitu. Kalau ini kayaknya light, enak. Pindang ini ku kreasikan dari filet ikan delep. Kalau zaman dingin itu ngomongin delep ya, tapi kalau zaman sekarang namanya ikan gabus. Nah, jadi dari ikan gabus ini ku filet, jadi tanpa duri, tanpa tulang, sehingga memang benar-benar kita tidak khawatir ketulangan. Makanya dinamakan anti galau gitu. Lalu uniknya kita pakai cairan itu kuahnya itu dari teh, bukan dari air seperti pindang kita Palembang kebanyakan. Kenapa harus teh? Ya, karena teh ini ingin menciptakan kreasi, namanya kreasi ya, mengkreasikan tapi tanpa meninggalkan cita rasa pindang Palembang itu sendiri. Untuk memperluas pemasaran produk ikan gabus, Ci Ari juga kini membuatnya dalam bentuk kemasan siap saji. Produk ini juga bisa dipesan melalui layanan jasa daring dan e-commerce. Meski tergolong baru, ikan gabus ini cukup diterima di masyarakat. Dalam sehari, Ci Ari mampu menjual sekitar 50 hingga 70 porsi kemasan dengan harga Rp35.000 per bungkusnya. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, kami akhiri perjumpaan kita dalam rangkaian Kilas Nusantara hari ini. Esok pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali dengan berita terbaru lainnya dalam Kilas Nusantara Pagi. Saya Nabila Karisti pamit, selamat beristirahat dan selamat malam.